lakukan. Lalu resikonya, jika kau menceritakan, Saya akan menyusul Mbak Ratno ke oh, alam baka. berarti perjanjian itu ditujukan barang siapa melanggar atau memberitahu hal ini terhadap makhluk lain, itu akan terbunuh maksudnya. Iya, benar. Sekalipun kamu. Sekalipun saya, semua yang mengetahui cerita yang bersangkutan dengan Asupante, semua dari mereka terikat dengan perjanjian yang sama. Saya rela untuk menceritakan, kalaulah ini untuk kebaikan, saya rela untuk menceritakan dan saya rela untuk menyusul Mbak Ratno sebagai Bakti. bakti, sebagai nilai kebaikan di dalam hidup saya. Mungkin saja dengan saya menceritakan hal itu, saya bisa menemani Mbak Ratno di tempat yang layak dan di tempat yang semestinya dia dapatkan dan saya harapkan. Seperti ini. Jika memang resikonya seperti itu, alangkah baiknya kita pikirkan lebih dahulu. Jangan sampai di dalam kehidupan ini kita itu pasrah dan mati konyol. Iya, saya tahu. Tetapi bukankah kalian hanya diberi waktu sebentar? Kalian diberi waktu hanya 3 hari. Dan 1 hari sudah terlewati hari ini. Berarti kalian hanya memiliki sisa waktu 2 hari manusia. Sudah tidak ada waktu lagi. Ya, kalaulah mungkin kisah hidup saya dan Mbak Ratna harus sama. Dan ini adalah jalan yang terbaik. Saya siap. Kapanpun. Jangan, Lilbodro. Kayak gini, ya. Di dalam kehidupan ini, yang paling baik itu yang mempertahankan hidupnya. Tuhan memberikan sebuah masalah, berikut dengan solusinya. Betul. Kamu sabar lebih dahulu. Saya juga tidak akan pernah memaksakanmu dan mau mendengarkan ceritamu jika memang kau mengambil sebuah keputusan untuk menceritakan hal ini terhadap saya, lalu ujung-ujungnya kamu mati. Lalu menurutmu? Tidak ada kemenangan yang sejati, ya, jika harus mengorbankan salah satu dari anggotanya. Lalu menurutmu, apa yang harus saya lakukan yang terbaik saat ini? Doa. Berdoalah untuk Mbak Ratno dan dirimu sendiri. Semoga semua dosa-dosanya Mbak Ratno bisa diampuni. Dan semoga apa yang menjadi kebutuhan hatimu akan diberikan jalan yang lurus, yang luas, dan yang menenangkan serta nikmat. Manusia, saya di kehidupan Mbak Ratno adalah separuh hidupnya. Begitu pula dengan saya. Adanya Mbak Ratno di kehidupan saya adalah separuh kehidupan saya. Ketika separuh kehidupan saya sudah meninggal dunia, saya sudah tidak ada artinya lagi. Itu karena kamu ego. Ya. Oh, hidup tidak ada kaitannya dengan siapapun. Mati, hidup, hanya Tuhan. Jadi jangan menggantungkan kehidupanmu pada siapapun. Karena keegoisanmu itu. Ya. Jangan kau berpikir jika kau mengikuti jejak Mbah Ratno, bunuh diri, kau akan bersama tinggal di sana. Justru akan menimbulkan sebuah penyesalan yang sangat pedih. Betul.
Yang namanya mati itu kan harus punya bekal. Apa iya urusan di dunia udah selesai semua, nanti kayak Mbak Ratno sudah nggak ada, sudah meninggal malah ninggal utang. Salah satu contohnya kan itu. Kecuali di dunia udah urusannya udah selesai, mau menghadap ya silahkan, pokoknya udah banyak ya Mas Yo. Kau mengatakan apa tadi? Hutang. Iya, Mbak Ratno hutang. iya. Tunggu. Saya rasa ini ada kesalahan. Selama saya bersama Mbak Ratno, saya tidak pernah melihat ataupun mendengarkan Mbak Ratno berhutang kepada siapapun. Mungkin kepada ibadahnya iya. Karena sepanjang hidupnya Mbak Ratno, dia jarang-jarang untuk beribadah. Tapi, kalau yang kau maksud adalah hutang dari sebuah materi, saya tidak pernah melihat, bahkan saya tidak pernah mendengar Nih kamu Mbak Ratno itu hutang. jangan nutup-nutupin, walaupun kamu ikut Mbak Ratno itu jangan, kalau kamu harus ngomong jujur loh, nyatanya juga kayak gitu kok tadi. Yang saya tanyakan di sini, hutang apa yang sudah dihutang Mbak Ratno? Dan kepada siapa dia berhutang? Sepengalaman saya dan sepengetahuan saya mengetahui persis bagaimana kehidupan dari Mbak Ratno sebagai tuanku. Dia tidak pernah sama sekali berhutang kepada siapapun. Kita mendapatkan informasi Mbak Ratno hutang untuk membeli persyaratan menyembuhkan orang kepada Pak Junet 7 juta. 7 juta. Kita tadi disuruh untuk mengembalikannya. Iya, dikira kita itu masih satu keluarga sama Mbak Ratno. Kita disita HP siapa namanya ya, benda yang kami punya yang ketika dijual itu bisa dapat materi atau duit untuk nyaur Mbak Ratno. Namanya itu Pak Junet. Tadi habis ke pemakaman nyari kita nggak ketemu tadi di ujung sana jalan. Memang bajingan gitu. Kau tahu, Junet adalah orang yang ketika dia ada masalah, Mbak Ratno ikut membantu menyelesaikan masalah dia. Dulu, hal semacam ini pernah dia lakukan. Ketika tetangga yang beberapa langkah dari rumahnya meninggal dunia. Dia mengatakan bahwasanya sang almarhumah memiliki hutang terhadap Junet itu. Kalaulah memang sekarang dilakukan lagi, sudah bisa dipastikan berarti itu memang watak buruknya si Junet. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Kemana Junet? Ya tidak tahu. Tidak tahu, ketemu di ujung jalan sana waktu mau masuk. Saya akan sembelih di tempat. Sembelih. Baiklah, saya akan cari Junet. Percayalah, Tuanku Mbak Ratno tidak pernah berhutang sepeser pun kepada siapapun. Apalagi kepada Junet. Dia adalah pembohong. Bawa nama Tuhan. Dan benda yang dia bawa, yang itu dari milikmu. Saya rasa sekarang sudah tidak bisa diambil lagi. Kalaulah kalian belum bertemu dengan Junet. Masuk, kita akan kejar si itu. Alamat bos. HP-nya hilang. Orang gambar iki kira ini. Ya maling yang ini. Ya walaupun dewek oleh kan besar kemungkinan kan kabur kun. Kok kelalen apa kepriwe? HP-nya dia kan sama Mbak Rat. Siapa? Sama si itu Junet. Justru itu tadi kita mendapatkan informasi si Junet itu pembohong. Itu mengada-ada mengarang cerita.
dulu pernah ada kejadian tetangganya meninggal, itu juga sama, seolah-olah dari almarhum memiliki hutang kepada Pak Junet. Kita dapat informasi dari siapa? Si kodamnya. Lir Lir Bodro, Lir Modro. Modro. Itu kodamnya, nama kodamnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kita cari kemana? Hilang. Mulane Mas. Oke, berarti semua pengakuannya Junet bohong. Tadi kan sampai bawa sumpah demi Allah kok. Sumpah demi Allah pembohong, Mas. Oke. Apa disebut? Imbas dari wong terlalu baik kayak gini. Contohnya ngarep dewek ya. Ya. Makanya kan aku mengingatkan bolak-balik Mas ya, walaupun wong bodoh ya, tapi kan kecurigaan iki memang harus perlu. Ya, Ya. untuk sekali-kali ada sekat loh, kewaspadaan ditingkatkan, aja terlalu percaya karo wong, baik karo Apa ya wong. nyong ngerti? Bolak-balik dilomboni Rika gue. Apa ya nyong ngerti? Belajar dari yang sudah-sudah Iya ya. kek. Mengingatkan belajar yang sudah-sudah keterompongan kayak gini